lagi di Ayana Official. Di video kali ini aku collab sama Dini Prima. Ayo di subscribe dulu kita berdua ya sebelum dimulai channelnya. Nah, pada hari ini aku sama Dini Prima nih ingin ngebahas tentang new normal nih. Kan kita mau akan beberapa daerah untuk melakukan new normal nih. Nah, ayo kita tonton gimana sih pendapat-pendapat kita, bincang-bincang kita ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi kan isu sekarang itu kita kan dengan kondisi COVID sekarang kita harus bisa menyesuaikan. Dibilang kata berdamai dengan virus juga enggak. Cuman kita harus bisa membiasakan diri hidup dengan kondisi seperti ini. Nah, menurut aku sih gitu new normal. Kalau menurut Mbak Dini sendiri gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya sama aja, cuman mungkin ke yang biasanya kan awalnya stay at home ya, dengan new normal mungkin ada menyisipkan untuk kegiatan di luar yang tadinya mungkin kerja dari rumah, nah terus jadi ada kerja di luar gitu, masuk lagi ke kantor. Cuman mungkin nanti di kantornya dibagi-bagi kali ya, ada sistemnya lagi mungkin di kantor, di shift atau gimana, aku juga nggak tahu sih yang bagian kantor. Rizka gimana ya di kantor? Udah ada isu kesana belum? Iya, kalau di kantor memang beda-beda program untuk menyesuaikan kondisi new normal ini. Ada yang membuatnya itu kayak sebagai pilot dulu, jadi beberapa kelompok dulu dicoba dengan bergiliran gitu, jadi nggak langsung jebret barengan masuk gitu. Nah, jadi memang kita di kondisi sekarang ini kita harus bisa dibilang menerima virus juga enggak, cuma kita harus bisa membiasakan hidup pola baru. Sebenarnya normal ini nggak hanya pada saat COVID ini, secara nggak kita sadari sebenarnya kayak kita udah mengalami new normal itu dari kemarin kayak belajar kita tiba-tiba kita sudah di era digital, harus terbiasa dengan semua yang serba online. Nah, itu sebenarnya kita udah memulai hidup baru sebenarnya tanpa kita sadari. Cuman kalau yang sekarang posisinya terjadinya itu pada virus. Nah, kita harus membiasakan hidup. Nah, mungkin dengan perubahan ke pola hidup sehat gitu. Jadi kita tetap harus menjaga kebersihan, kedisiplinan. Bukan berarti dengan new normal terus kita jadi nggak pakai masker, terus jadi kita nggak pulang dari mana-mana itu nggak mandi gitu. Maksudnya jadi yang santai-santai aja gitu di rumah gitu. Jadi diambil hikmahnya kali ya, maksudnya untuk ke diri kita sendiri juga, untuk kesehatan. Biasanya kita abai terhadap kesehatan, kan memang ya ada kebersihan sebagian dari iman. Jadi memang ternyata seindah itu loh, emang udah kebersihan itu sebenarnya emang sangat wajib gitu juga untuk diri kita dan lingkungan gitu. Nah, tapi alhamdulillah sih kita, maksudnya ya memang kita benar-benar di rumah aja selama berbulan-bulan ya. Semoga kalau misalkan nanti udah aktif ke kantor gitu kan, ya untuk imunitasnya mungkin kita harus lebih meningkatkan lagi gitu. Misalkan jangan makan sembarangan atau lebih membatasi diri gitu, jangan terlalu berdekatan sama orang, interaksi sama orang juga dibatasi. Terus naik kendaraan, sarana prasarana juga jaga mungkin jarak, tetap jaga jarak gitu. Mungkin kayak misalkan mall juga dia sudah punya sistem tersendiri juga yang patokan, harus punya protokolernya sendiri juga, harus begini gitu. Menyesuaikan adaptasi untuk itulah, mungkin lebih beradaptasi ya. Jadi sebenarnya kondisi new normal ini juga ini kali ya, lebih ke bagaimana mungkin kita menghadapinya itu dengan melihat perilaku masyarakat juga nih. Jadi gimana dampak virus terhadap perilaku masyarakat ini. Jadi mungkin ketika perilaku masyarakat itu sudah disiplin dengan pola hidup yang sesuai protokol, disiplin, mungkin virus itu bisa dikendalikan, menurun tingkatnya gitu. Harapan kita seperti itu ya gitu. Cuman ya semoga aja kayak masyarakat, terus ya semuanya lah gitu saling kerjasama, tetap menjaga, bukan berarti mengabaikan. Apalagi di era teknologi ini sangat mungkin nih untuk beralih ke era digital gitu. Jadi artinya beberapa perusahaan yang memang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan secara online atau monitor lewat monitoring atau kayak work from home. Nah, kalau beberapa perusahaan itu memungkinkan. Itu lebih toh juga kemarin bisa juga, ya kan gitu ya. Mungkin beberapa
misalkan pabrik, kalau itu kan karena dia produksi massal mungkin tidak bisa dibuat work from home, cuman kan banyak industri lain yang bisa dibuat work from home. Jadi kan memang traffic orang di luar sana juga berkurang. Jadi sebenarnya manfaatin teknologi juga sih ya untuk solusi-solusi karena kita ini. kan terus berkembang gitu. Jadi kita juga harus mengeksplor diri kita untuk tahu gitu. Kalau misalkan kemarin mungkin nggak ada kayak begini, nggak akan tahu itu ada Zoom yang kayak gitu kan. Iya benar. Jadi langsung jadi booming ya. Jadi booming gara-gara itu. Semua gitu. aplikasi untuk teleconference jadi semuanya dipakai sekarang. Terus orang jadi lebih kreatif sih kalau menurut aku ya kan. Iya. Jadi meskipun dia di rumah aja tapi tetap bisa berkarya, yang nyanyi juga tetap bisa nyanyi gitu. Yang make up juga tetap bisa melakukan gerakan itu. ini itu. Iya, gerakan online amal, gitu. Gerakan amal juga masih bisa dilakukan gitu. Bikin konser nggak harus ada di lapangan lapangan lagi sekarang. Bikin lewat rumah bisa. juga bisa ternyata. Jadi orang makin kreatif ya, makin dari solusi. Nah itu salah satu contoh kalau orang udah bisa beradaptasi sebenarnya untuk menghadapi perubahan. Tapi memang ada beberapa sektor-sektor yang lain yang memang berdampak ya. Tadi yang dibilang kalau dia emang harus produksi massal pastinya dia berdampak. Terus kayak apa sih, tenaga kerja juga mungkin banyak pengurangan gitu. PHK, iya benar. apa segala macam, apalagi kemarin lebaran dari THR, gaji apa segala macam kan banyak juga yang mengalami pengurangan, dirumahkan. Menjadi prihatin sih dengan sikon yang seperti ini gitu. Ya semoga semuanya kembali normal dan seperti sedia kala, jadi semuanya pada happy lagi, dan dimana pola gaya hidup bersih sekarang harusnya tetap terjaga walaupun nanti virusnya mungkin vaksinnya udah ditemukan gitu, tapi tetap dijaga kedisiplinan kebersihan ini gitu sih harapan kita. Oke teman-teman, demikianlah bincang-bincang kita hari ini dengan Dini Prima. Jadi semoga ini sebenarnya buat insight-insight obrolan kita aja sih, bincang-bincang ringan aja pendapat kita gimana sebagai orang bukan awam juga sih, ya masyarakat lah. Masyarakat kan juga punya hak untuk mempunyai pandangan sendiri gitu. Nah itulah hasil pemikiran kita melihat referensi-referensi berita-berita gitu. Ya semoga bermanfaat dan menjadi hiburan buat kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, yang belum tolong di subscribe dulu ya kita berdua. Terima kasih.